pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Kita akan baca dalam kitab Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai 19. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ingat sekali lagi, ayat ini menegaskan ada 6 yang dibenci Tuhan. Ini sikap ya. Dan bahkan 7 kekejian baginya. Jadi ditegaskan lagi nih. Ya. 6 yang dibenci, 7 kekejian. 6 tambah 1 jadi 7 kan? Begitu. Apa saja itu berdasarkan ayat ini? Yang pertama, mata sombong. Ini hanya istilah, bukan mata sombong itu kamu melotot-melotot, oh sombong dia, bukan. Mata sombong ini istilah bahwa seseorang itu sombong. Ya, itu kekejian bagi Tuhan. Itu yang dibenci Tuhan. Ingat kenapa mata sombong number 1? Ingat sejarahnya? Oke? Ya, makhluk yang diciptakan yang sangat dikasihinya pun dibuangnya gara-gara sombong. Siapa dia? Siapa? Malaikat. Ingat ya, Tuhan tidak pernah ciptakan iblis atau setan. Apalagi kamu bilang Tuhan menciptakan hantu. Tuhan menciptakan kuntilanak, gondoruo, tuyul, kolor hijau. Entah kenapa kolornya hijau ya. Padahal kan banyak warna lain ya kan. Kolor nggak tahu kamu itu warna, color. Nggak ngerti kamu kolor ya. Bersyukurlah Junior, kalau kamu ngerti kamu pasti ketawa ya. Makanya kamu wajahnya bingung-bingung. Kolor. Oh color, ya oke lah. Ya, itu sesat. Tetapi Tuhan pernah menciptakan malaikat terang. Dan mereka jatuh dalam dosa. Dosa kesombongan. Ingin seperti Allah. Siapa mereka? Sepertiga malaikat dari sorga. Pemimpin utamanya adalah iblis. Dalam terjemahan King James Version, Alkitab kita, ya, menggunakan istilah Lucifer. Kalau dalam Alkitabmu yang diterjemahkan LAI, tidak ada kata Lucifer. Cenderung menggunakan iblis, sinaga tua, dan lain sebagainya. Tapi ya mana-mana pun boleh. Mau iblis, Lucifer silakan. Itu pribadi yang sama. Dia sombong, makanya Tuhan buang dari mana? Dari sorga. Jadi betapa seriusnya di mata Tuhan kesombongan. Sehingga dalam ayat ini pun dia tegaskan mata sombong adalah kekejian dan yang dibenci Tuhan. Makanya jangan sombong. Kadang-kadang kesombongan itu kita nggak sadari loh. Kita merasa pintar, kita jadi sombong, merendahkan yang kita anggap tidak pintar, padahal belum tentu dia bodoh. Kamu aja yang menguasai mapel itu. Mungkin dia punya kecerdasan di bidang lain. Itu dia. Kamu mungkin merasa orang tuaku lebih makmur daripada orang tuanya. Orang tuanya harus ke pasar jualan pagi-pagi. Orang tuamu harus ke kantor. Oh, orang tuaku lebih hebat. Jangan begitu. Ya. Semua sudah ada porsinya bahwa Tuhan yang mengatur segala kehidupan ini. Syukuri. Lalu bekerja keraslah. Jangan capek
habis waktumu mengurusi kesuksesan orang lain juga. Lalu kemiskinan orang lain kamu urusi terus. Kalau kamu mau urusi ya bantu dia, bukan dicaci maki. Ya, jadi banyak modus atau banyak contoh kesombongan yang kadang-kadang sulit dibedain. Ya, paham ya? Bahkan ada kesombongan merendahkan diri di atas gunung, kesannya dia sedang rendah hati, tapi sebenarnya sombong. Ingat itu ya, pasti kamu bisa bedain. Ya. Nah, tetapi kamu harus ingat bahwa manusia punya kecenderungan sombong. Kalau kamu sedang sombong, baik disadari maupun tidak, cepat-cepat bertobat. Ya, kadang-kadang kita nggak sadar kita sedang sombong. Itu manusiawi, nak. Jangan pula kamu menghukum diri. Aku sombong, kamu pukul-pukul dirimu, itu juga nggak bagus. Tapi begitu kamu sadar sedang sombong, bertobat. Minta ampun sama Tuhan, belajar kendalikan hati, karena itu yang dibenci Tuhan, bahkan kekejian bagi Tuhan. Junior bodinya paling bagus, jangan kamu sombong. Ya, melihat Gus Rama misalnya lebih kecil, aku lebih gede, itu nggak boleh. Misalnya ya, Gus Rama pun jangan minder ya. Oleh sebab itu banyak makan biar gede, gitu kan? Oke, berikutnya. Lidah dusta. Apa lidah dusta? Betul. Ya, dusta itu bohong. Ingat, Alkitab mencatat bapak segala pendusta adalah iblis. Iblis itu bapak segala pendusta, berarti dia pemimpin utama. Kalau kamu berdusta, berarti kamu mengikuti karakternya. Itu dia. Jadi bertobat. Ngomong ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ngomong sesuai fakta. Dan jangan kamu bohongi, apalagi orang tuamu. Ada anak yang suka bohong sama orang tua, itu nggak boleh. Ya, orang tuamu membesarkanmu, tiba-tiba kamu bohongi dia. Ya, apalagi untuk kepentingan yang itu bisa mencelakakanmu. Ya, seperti ada anak remaja, ya mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Dia bilang, "Ma, saya mau kerja kelompok." Asik, ya kan? Siapa aja temannya, si A, si B, si C. Nggak taunya dia jalan sama cowok. Sesama anak remaja. Alasannya kemana? Kerja kelompok. Diteleponlah temannya yang disebutkan tadi. Ternyata dia bilang, enggak ada tante, saya di rumah sendirian. Loh, terus anak ini kemana? Nah, pulanglah dia, baru dipukulin sama orang tuanya. Harus kayak gitu kah? Jangan digitukan orang tuanya. Lalu berikutnya, apa di situ? Tangan yang menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah, kekerasan. Memukul orang, menghajar orang, bahkan membunuh orang. Itu banyak, lihat di medsos itu. Wih, sadis. Mister kadang-kadang berpikir gini, wih, mereka gak punya hati ya. Orang yang dia bunuh itu kan punya keluarga. Kayak yang terbaru di Medan itu. Begal membunuh seorang ayah di depan anak istrinya. Jadi bapak ini sama anak istrinya sedang lewat, tiba-tiba ada begal-begalnya gak satu orang. Banyak begalnya. Sehingga bapak ini nggak bisa melawan, melarikan diri nggak mungkin kan, ya kan? Melarikan diri tiba-tiba dikejar pakai motor, nanti ditendang jatuh, mati semuanya kan? Akhirnya dia putuskan berhenti, tapi ditusuk dan dibunuh di depan anak istrinya. Bayangkan itu. Itu jangan sembarangan menumpahkan darah manusia, itu nggak boleh. Itu semoga yang pelaku itu bertobat. Udah ditangkap ya, tapi semoga dia bertobat, mengakui kesalahannya. Jadi jangan sembarangan menumpahkan darah orang. Lalu berikutnya, hati yang membuat rencana jahat dan termasuk melakukan kejahatan. Kejahatan itu banyak ya, menipu orang, juga kejahatan, membohongi orang. Ada itu demi keuntungan dia menipu orang. Itu nggak boleh ya nak. Lalu berikutnya, saksi dusta. Nah, ini lidah dusta, suka bohong. Lalu ini saksi dusta, ini beda ya. Ya, tapi unsur bohongnya sama-sama bohong, tapi dalam penerapannya beda. Lidah dusta adalah orang yang suka berbohong dengan kata-katanya dalam keadaan bebas.
Mungkin kamu ketemu dengan temanmu, kamu bohong. Ketemu dengan mamamu, kamu bohong. Tapi kalau saksi dusta beda lagi. Saksi dusta itu ini di pengadilan. Ya, misalnya kamu dijadikan saksi. Kamu nggak melihat perkara. Lalu hakim bertanya, apakah kamu melihat? Kamu bilang iya. Padahal kamu nggak melihat. Kenapa kamu bilang iya? Supaya yang bersangkutan dihukum berat. Gara-gara kamu bilang iya, aku lihat. Jadi bisa diputuskan dia dihukum mati misalnya. Ya kan? Padahal kamu nggak lihat. Mungkin kamu dibayar orang dan lain sebagainya. Banyak faktor. Tapi gara-gara kamu menyampaikan saksi dusta, akhirnya orang harus menanggung hukuman berat. Nah, itu berbahaya. Itu berbahaya. Ya. Makanya waktu Petrus bilang aku tidak mengenal dia, dia mengalami dosa yang fatal. Padahal dia bersama-sama Yesus sering kan? Itu kan? Jadi itu harus kalian ingat ya, jangan bersaksi dusta dan menimbulkan pertengkaran. Sampai kapanpun ingat ya, mau kamu dibayar sebanyak apapun, jangan pernah mau menjadi saksi dusta. Itu dosanya luar biasa nak. Ya, akan menghantui hidupmu. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive